Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mursal Sembako. Hari ini kita mau berbagi sedikit buat teman-teman yang sudah lama jualan tapi baru dapat barang langsung dari distributor dan belum paham masalah faktur, cash atau kredit. Yang cash yang mana harus diambil, yang sudah dapat kredit itu yang mana yang diambil, terus kopiannya warna apa, mungkin itu ya. Ntar coba saya jelasin di video ini. Untuk yang belum dapat tempo pembayaran atau belum dapat kredit, itu faktur yang diambil yang warna putih, karena itu faktur aslinya. Jikapun pengiriman itu meminta tanda tangan, teman-teman jangan takut. Dan mungkin juga kan teman-teman bertanya, ini kan barangnya beli cash kok minta tanda tangan. Nggak apa-apa, teman-teman tanda tangan aja. Kopiannya lapisi di bawah yang putih, terus tanda tangannya di yang putih. Jadi nanti tanda tangan teman-teman itu tanda tangan kopian, bukan asli. Tetap yang putihnya buat kita. Kenapa si pengirim walaupun kita belanja cash tetap meminta tanda tangan? Itu buat bukti orang itu ke kantor bahwa barang tersebut benar-benar dikirim ke toko sesuai nama di faktur. Untuk itu mereka minta tanda tangan. Itu untuk yang pembayarannya cash atau tunai ya. Dan untuk yang sudah mendapatkan tempo pembayaran atau sudah mendapatkan kredit, kita mendapatkan faktur kopian. Jadi kita tinggal tanda tangan aja di faktur putihnya. Dan untuk tanda tangan sendiri, setelah tanda tangan itu ditambah lagi stempel toko. Jadi pertama tanda tangan dulu, tambahin stempel toko di atasnya. Soalnya saya pernah punya pengalaman salah satu produk dulunya di hari itu nggak order karena barang di toko saya masih cukup. Saya bilang waktu itu ke salesnya seperti itu. Dan ternyata seminggu dari kedatangan sales itu saya ditagih. Dan yang nagihnya bukan sales tersebut, karena sebagian distributor itu yang nagihnya bukan sales. Jadi nggak semuanya sales yang nagih. Kadang ada distributor juga yang nagihnya itu kolektor khusus buat nagih. Jadi si sales ini cuma ngorder aja, sebagainya kayak gitu. Nah pas saya ditagih waktu itu kan saya kaget ya, karena saya merasa nggak ngorder, kok tiba-tiba ini ada tagihan. Dan habis itu saya minta lihat faktur itu, dan ternyata tanda tangan saya dipalsukan. Waktu itu saya belum bikin stempel, jadi fakturnya cuma tanda tangan aja, makanya lebih gampang dipalsukan. Walaupun tanda tangan itu tidak sama persis ya, tetap ada bedanya. Jadi waktu itu saya lihat ternyata tanda tangan ini di copy, terus saya ambil faktur yang lain, saya tunjukkan ke yang nagih tadi. Ini kata saya nggak mesen barang ini, terus ini bukan tanda tangan saya. Terus saya tunjukin contoh tanda tangan saya. Tanda tangan saya itu kayak gini itu. Dan alhamdulillahnya kolektor pun langsung nelpon sales tersebut. Dan itu bukan urusan kita lagi, karena kita juga nggak berasa ngambil. Buktinya tanda tangannya dipalsukan. Semenjak itu saya bikin stempel toko. Itulah kegunaannya, ada stempel toko lagi. Terus lagi untuk penagihan, kan ada sales yang nagih ke kita, mereka wajib membawakan faktur aslinya. Jadi kita tidak bisa ditagih dengan faktur kopian. Jadi teman-teman kalau ada yang nagih tapi bawanya faktur kopian,
teman-teman nggak perlu bayar, minta aja yang aslinya. Karena di faktur itu ada tulisannya tuh di bawahnya kalau nggak salah, pembayaran dianggap sah jika pelanggan memiliki faktur asli. Di faktur tulisannya seperti itu. Terus ada lagi yang tulisannya karena faktur asli sebagai bukti pembayaran yang sah. Itu ada juga. Mungkin di semua faktur itu ada ya tulisan seperti itu. Dan sebagian sales juga faktur aslinya minta dibawa lagi. Itu biasanya ada tulisan kita ngeretur barang di faktur, tapi kantornya belum nyetakin faktur returan kita. Jadi di data salesnya itu belum ada potongan untuk faktur kita. Itu biasanya dia minta dibawa lagi karena untuk bukti bahwa faktur kita itu belum dipotong returan kita gitu. Untuk itu teman-teman boleh memberikan faktur aslinya, tapi sobek bagian tanda tangannya. Ingat ya, boleh memberikan faktur asli ke salesnya dengan catatan di bagian tanda tangannya itu disobek, terus lagi tulis lunas di fakturnya. Dan jika teman-teman punya buku harian, tulis juga di buku harian bahwa faktur tersebut sudah lunas. Sebenarnya kalau tanda tangannya udah nggak ada lagi di faktur, udah disobek, apalagi udah ada tulisannya lunas, itu sih udah jelas ya kalau faktur itu udah kita bayar. Dan ada juga sebagian yang faktur BS-nya pisah. Jadi returan kita itu ditulis sama sales langsung, returannya apa aja, BS-nya itu nggak boleh ditulisin di faktur, harus ditulis sama salesnya di faktur khusus buat retur barang. Jadi nanti kalau besok kita dikirim barang itu faktur kita ada dua. Pertama faktur orderan kita, yang kedua faktur penarikan barang rusak dari toko kita. Jadi dua, double. Itu teman-teman biar ingat kalau di faktur itu kita ada tukaran BS, tukaran barang rusak. Takutnya pas penagihan faktur yang tukaran barang rusak ini nggak kebawa sama salesnya, teman-teman bisa kasih tanda tulisan ada retur itu di faktur putihnya pas waktu pengiriman. Jadi nanti pas penagihan teman-teman kan bisa lihat. Kalau belum dipotong, teman-teman tinggal nanya ke salesnya. Ini kemarin waktu pengiriman ada ngeretur barang rusak dari toko ini, kenapa ini belum dipotong gitu kan. Nanti dia tinggal motong karena fakturnya sudah dicetak. Itu sih hanya untuk mengingat bahwa kita pernah ngeretur di saat pengiriman itu aja, untuk mengingat aja. Makanya dikasih tanda di atasnya itu ada returan BS kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan tentang faktur untuk yang baru dapat barang dari distributor. Jadi kalau untuk yang pembayarannya tunai, yang harus diambil itu faktur warna putih. Kalau untuk yang tempo, kadang ada 3 fakturnya, putih, kuning, sama pink kalau nggak salah. Itu untuk yang sudah dapat tempo atau dapat kredit, bebas, terserah yang ngirim, nggak masalah. Kalau untuk itu mau dikasih yang kuning atau yang pink, yang intinya tetap itu kopian, yang aslinya tetap yang putih. Oke, terima kasih buat sahabat sembako semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.